Oke, baik. Kami dari kelompok JMK dengan anggota saya Muhammad Hafiz Ilham Perdana dengan NIM 135240255. Dan saya Ahmad Fawaz Azam dengan NIM 1352470. Kami akan membahas tugas besar probabilitas dan statistika kami dengan topik lifestyle kelas K1 kelompok 31. Pertama kita inisialisasi dulu sama load datanya. Sini ada import Panda, NumPy, Matplotlib, Matplotlib untuk membuat plotnya, Seaborn sama SciPy. Kemudian kita load data dari linknya, kita masukkan ke CSV yaitu lifestyle CSV, kemudian kita download. Kemudian eh, setelah kita load, kita masuk ke soal general. Nomor satu yaitu untuk menuliskan deskripsi statistika berupa untuk yang numerik ada mean, median, modus dan sebagainya, dan yang kategorikal adalah unique values dan proporsi. Nah, untuk bagian satu ini adalah untuk menggunakan fungsi buatan sendiri. Untuk di sini yang numerik, pertama kami membuat fungsi helper yaitu untuk menghitung frekuensi atau count. Kemudian fungsi statistiknya sendiri itu ada main, seperti yang kita tahu di rumus statistika. Kemudian median. Median ini dia akan sorting dulu value-nya, kemudian diambil jumlah datanya ada berapa, kemudian kita masukkan ke rumus median, kemudian kita eh, lakukan pengecekan apabila n-nya itu habis dibagi dua, kita eh, apa namanya? Kita ambil dua data yang ada di tengah dan kemudian dibagi dua. Kemudian kalau ganjil kita ambil yang ada di mid, ada yang di tengah. Kemudian untuk modus kita kalau apa datanya itu nol kita langsung return non non. Eh, Kalau enggak kita hitung frekuensinya menggunakan fungsinya tadi. Terus kita inisialisasi dulu frekuensinya maksimum itu nol. Kemudian untuk setiap eh, hitungan di frekuensi kita hitung frekuensi maksimumnya, kita bikin list kosong untuk menyimpan setiap nilai-nilai unik. Kemudian kita hitung frekuensi nilai unik tersebut. Nanti eh, yang frekuensi maksimum kita akan masukkan ke dalam list sehingga modus bisa nol, bisa berjumlah nol, bisa berjumlah satu dan sebagainya. Kemudian standar deviasi kita ambil mean, kemudian kita masukkan ke rumus standar deviasi seperti biasa. Kemudian kita menggunakan NumPy untuk square root atau akar. Kemudian untuk variance sama kita ambil mean, terus kita masukkan ke rumus variance. Untuk min kita iterasi untuk setiap data yang ada di series. Eh, Namun sebelumnya kita inisiasi dulu min value-nya adalah data yang ada di urutan pertama. Kemudian jika kita menemukan data yang lebih kecil daripada urutan pertama, kita akan assign sebagai min value, kemudian kita return. Begitu juga untuk max. Kemudian range itu max kurangi min, quartile kita sorting dulu seperti median. Kita ambil jumlah datanya, kemudian eh, kita ambil posisi. Di sini ada parameter Q. Q itu untuk menentukan kuartil berapa. Misal kuartil satu berarti 0,25, kuartil 3 berarti 0,75. Dan kemudian eh, kita ambil lower dan uppernya, kemudian kita return dengan rumus seperti berikut. Kemudian untuk
IQR yaitu interquartile range, yaitu selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Kemudian ada skewness, kita ambil hitung parameternya ini, kemudian kita masukkan ke rumus skewness, kemudian kurtosis mirip seperti skewness. Nah, di sini kita menggunakan Fisher kurtosis di mana nilai normalnya itu adalah 0, sehingga kita kurangi dengan 3. Kemudian untuk implementasinya kita definisikan untuk print semua statistiknya seperti ini. Kemudian untuk setiap kolom dalam data numerik kita akan print sehingga akan menghasilkan seperti ini untuk setiap kolom scene duration, calorie burn dan sebagainya. Untuk selengkapnya bisa dilihat di file IPYNB. Kemudian untuk yang kategorikal kita langsung aja definisiin tabel, hitung frekuensi, kita count total datanya untuk eh, setiap apa jenis, kemudian kita proporsi yaitu count dibagi total data, kemudian dikali 100. Kemudian kita masukkan ke tabel, kemudian kita print sehingga akan menghasilkan seperti ini. Untuk kolom gender ada nilai male dan female, workout type, dan diet type. Kemudian yang bagian 2 itu menggunakan library. Kita menggunakan eh, library ini, NumPy. Ini dapat statistik seperti ini. Begitu juga untuk data kategorikal. Nah, kemudian kita bandingkan antara fungsi buatan sendiri dengan library. Kita taruh dulu yang fungsi buatan sendiri di variabel ini C, kemudian dari library dengan variabel ini P, kemudian akan kita bandingkan selisihnya di sini if, yang mana akan menghasilkan perbedaan sebagai berikut ini. Min min 0 perbedaannya di sini bisa kita lihat Q3 0,005 dan seterusnya. Lanjut nomor 2. Oke, lanjut ke nomor dua soal general, yaitu penanganan outlier. Jadi di data ini, kita akan mendeteksi outlier, terus akan menangani outlier tersebut. Nah, dari fungsi-fungsi yang udah dibuat tadi, kita membuat fungsi baru, yaitu fungsi outlier, di mana kita akan mendeteksi outlier dengan menggunakan metode IQR, atau interquartile range. Nah, metode IQR ini dihitung dengan menentukan batas atas dan juga batas bawah dari apa namanya data tersebut untuk menentukan data yang melebihi batas tersebut yang dideteksi sebagai outlier itu. Nah, batas bawahnya itu dihitung dengan rumus Q1 min 1,5 kali IKR, IQR. Terus upper limitnya atau batas atasnya itu dari Q3 plus 1,5 dikali IQR. Nah, dari situ kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Terus kita identifikasi data yang berada di eh, lebih dari batas atas atau lebih kurang dari batas bawah itu sebagai outlier. Scroll Lanjut bang, aja. scroll, Print scroll, outlier. scroll, scroll. Visualisasi. Dari setelah outlier itu dideteksi, kita juga apa namanya membuat visualisasi box plot untuk memudahkan dalam mendeteksi outlier. Nah, dari visualisasi ini dapat dilihat di notebooknya itu eh, titik-titik warna merah gelap di atas dan di bawah batas itu merupakan outlier. Nah, Sementara apa namanya box warna biru itu eh, merepresentasikan datanya. Lanjut. Nah, ini penjelasan metode IQR-nya. Terus kenapa kita menggunakan IQR? Karena menurut kami, uh,
metode ini cukup apa namanya cukup solid dalam mendeteksi outlier dibandingkan metode Z-score karena eh, setelah kami telusuri dari apa namanya skewness dan juga kurtosisnya, data di kolom numerik ini cenderung skew daripada berdistribusi normal, sehingga lebih cocok menggunakan metode IQR daripada Z-score. Yang Z-score itu lebih cocok untuk data yang berdistribusi normal gitu. Terus lanjut ke penanganannya. Di penanganan ini kami menggunakan metode capping, di mana uh, outlier tadi kita cap supaya dia itu bernilai sama dengan batas atas atau batas bawahnya. Jadi misal outlier itu datanya di lebih dari batas atasnya, kita cap jadi dia itu bernilai sama dengan batas atasnya. Kalau dia jadi sama dengan batas bawahnya. Kenapa kita menggunakan metode capping? Karena kita merasa outlier di data ini cenderung tidak merusak sifat data. Jadi kalau misalnya apa namanya outliernya itu merupakan anomali yang kayak disebabkan oleh kesalahan input pengguna, misalnya kayak umur tapi inputnya 99 atau min 99, 99 masih wajar sih. Min 99 itu kan menyebabkan kerusakan data. Jadi kalau kerusakan data itu harus di-handling dengan dihapus. Tapi di data ini outlier itu tidak menyebabkan kerusakan data sehingga menurut kami perlu dipertahankan dengan cara di capping gitu. Terus lanjut ke nomor tiga. Oke, untuk nomor 3 ini kita visualisasi plot distribusi menggunakan data yang udah di handle outliernya, yang sudah di capping. Kita ambil clean data, kita masukkan ke CSV Lifestyle Clean, kemudian kita apa buat visualisasinya menggunakan box plot dan histogram untuk numerical, dan untuk kategorikal kita bikin count plot untuk menghitung jumlah setiap variabelnya. Bisa dilihat di sini untuk yang pertama ada data age. Bisa dilihat untuk box plotnya tidak ditemukan outlier yang signifikan di sini. Kemudian histogramnya relatif simetris walaupun eh, ada cekungan di sini, namun eh, ini masih tergolong simetris. Kemudian untuk weight, distribusinya adalah right skew atau melenceng ke kanan. Kemudian pun ada puncak data di berat badan di daerah sini sekitar 50 sampai 70. Kemudian terdapat beberapa outlier di eh, atas, di di atas 110 kilogram di sini. Kemudian untuk kolom height distribusinya cukup normal, kemudian agak menceng ke kanan, right skewed. Kemudian box plotnya eh, tidak terlihat outlier di sini. Kemudian untuk average BPM eh, ini hampir simetris sempurna, hampir rata. Bentuknya menyerupai distribusi normal, kurva lonceng. Kemudian untuk box plotnya ini sangat rapi, di mana mediannya itu ada di tengah, hampir di tengah box plot. Kemudian untuk session duration ini bisa dilihat sangat simetris walaupun ada puncak di daerah sini. Kemudian box plotnya tidak terlihat ada outlier di sini dan sebaran datanya sangat konsisten. Artinya tidak terlalu menyebar karena jarak antara mediannya dengan populasi yang atas dan bawah itu eh, tidak jauh. Kemudian kolom calories burn, eh, tipe distribusinya adalah menceng ke kanan. Mayoritas datanya itu berkumpul di daerah sini 800 sampai 1500, kurang dari 1500. Kemudian
Box plotnya terdapat indikasi outlier di sini untuk kalori yang sangat tinggi yaitu 2500. Sedangkan rata-ratanya di sekitar sini. Untuk fat percentage distribusinya relatif, namun ada eh, apa ya? Ada bagian yang sangat tinggi di sini, agak agak ya agak anomali. Kemudian box plotnya cukup merata tanpa ada outlier di sini. Lanjut untuk carbs. Oh, ini belum, sebentar. eh ini sudah ada penjelasannya, cuman belum ke riset. Untuk carbs ini dia skew ke kanan. Ya, kita lihat histogramnya. Kemudian untuk box plotnya ada outlier di atas. Kemudian protein ini untuk carbs, protein, fats, dan kaloris. Ini datanya persebarannya sangat mirip, bahkan hampir sama. Cuman beberapa note saja yang berbeda. Dan outliernya juga hampir sama. Distribusinya right skewed dan ada outlier di atas. Kemudian untuk BMI juga ini masih mirip, right skewed juga dengan outlier di atas. Kau kalori balance dia hampir mendekati distribusi normal, namun agak ke atas di kalori balance di 2000-an. Kemudian ada outlier. Nah, kemudian lanjut ke kolom kategorikal. Yang pertama kolom gender. Di sini female dan male-nya hampir setara. Dari data kami, yang female itu sekitar 49% dan yang male 51%. Di sini juga sebenarnya penjelasannya sudah ada, namun belum eh, belum muncul di eh, Google Colab-nya ini, karena kami mengerjakan di VS Code. Kemudian untuk workout type, di sini juga hampir rata, cardio, strength, hit, dan yoga. Kemudian untuk diet type-nya ada 6 jenis: balance, ke- keto, paleo, dan sebagainya, dengan rentang di antara 300 sampai 350 jumlahnya. Lanjut nomor 4. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi dari nomor 4 ini kita akan menganalisis apakah distribusi data numerik di apa namanya setelah divisualisasikan tadi dengan histogram, apakah dia itu berdistribusi normal atau tidak gitu. Terus di sini ada fungsi bantu yaitu untuk menganalisis berdasarkan nilai skewness-nya dari fungsi yang udah dibuat tadi, terus nilai kurtosisnya, terus modus mean dan mediannya, apakah dia itu emang distribusi normal atau enggak gitu. Lanjut ke bawah. Jadi yang pertama itu ada age, umur. Lanjut aja kali. Ya, Langsung penjelasan. oke. Age, jadi di age itu tadi kan apa? Kalau dilihat dari kemiringannya, dia itu cenderung simetris. Dari datanya juga dari apa namanya nilai skewness-nya itu juga bisa dilihat kalau itu kecil gitu. Jadi dia itu cenderung simetris. Namun eh, salah satu syarat sebuah data dikatakan distribusi normal itu adalah data itu tersebar di sebagian besar itu tersebar di bagian main atau mediannya atau di tengah-tengah gitu. Jadi bentuknya kayak lonceng atau kayak bukit di mana kanan kirinya itu rendah tapi di tengahnya itu tinggi tapi nggak terlalu tinggi sampai kayak apa namanya lab supporti. Ah, itu dah eh, kebalikannya pelatih kurtik. Jadi karena data ini persebarannya datar, jadi dia tidak bisa dianggap distribusi normal, sehingga lebih bisa disebut sebagai distribusi pelatih kurtik. Karena dilihat dari kurtosisnya juga dia -1,19, yang menandakan dia itu datar. Dari kolom berat badan, dia dilihat dari histogramnya, dari visualisasinya tadi itu cenderung tidak simetris.
lebih panjang ekornya di kanan sehingga dia dikatakan positive skew. Kalau untuk tinggi tinggi badan, distribusi pada histogram itu cenderung menumpuk di bagian tengah data. Namun jika dilihat lebih sama, tadi di histogram itu ada dua bukit. Kalau di distribusi normal kan umumnya dan harusnya dia itu bukitnya benar-benar ada di tengah. Kalau di apa namanya kolom tinggi badan ini persebaran datanya itu eh, hampir datar. Terus ada juga seperti bukit yang rata gitu di tengah. Seperti dia itu lebih dari satu puncak, sehingga nggak bisa disebut sebagai distribusi normal, tapi lebih ke platykortik atau bimodal. Terus dari average BPM, dari visualisasi histogramnya, dia itu bukan distribusi normal. Terus dilihat dari nilai apa namanya kurtosisnya, dia itu -1,21 sehingga dia disebut sebagai distribusi platykortik atau distribusi yang datar. Kalau session duration dilihat dari histogramnya, dia menyerupai distribusi normal. Terus divalidasi juga dari statistik deskriptifnya, dari nilai modus main mediannya, itu hampir sama yang menandakan emang datanya itu tersebar di main sama mediannya. Terus dilihat dari panjang ekor kiri kanannya juga sama yang menandakan datanya simetris, berarti dia distribusi normal. Terus lanjut ke calories burn, kalau dilihat dari histogramnya, dia itu ekor sebelah kanannya panjang, yang berarti dia itu positif skew. Terus dari nilai skewness-nya juga didukung, di mana dia itu nilai skewness-nya 0,64, lebih dari 0,5 yang menandakan kalau dia positif condong ke kanan. Terus fat percentage, Lanjut aja, lanjut. Waktunya. fat percentage, dia itu ada puncak lain ya di ujung di 35 itu yang menandakan dia itu tidak berdistribusi normal tapi lebih cenderung ke platykortik atau bimodal. Terus carbs itu dia positif skew karena eh, memiliki ekor yang panjang di kanan. Terus proteins itu juga sama, fats, calories, dan BMI itu hampir sama semua. Dia itu positif skew karena distribusi datanya menumpuk di sebelah kiri data, terus memiliki ekor panjang di kanan gitu. Terus kalau calorie balance, dia distribusi normal dari histogramnya, dia bentuknya bell shape. Terus dari nilai skewness-nya juga dia 0,31, kurtosisnya min 0,02, mendekati 0, yang berarti dia itu distribusi normal. Oke, lanjut ke soal spesifik data. Mungkin agak cepat karena Zoom kami ada limit sisa 5 menit. Kami menerapkan 6 langkah testing seperti yang ada di spesifikasi. Yang pertama, kita menentukan hipotesis nol, kemudian H1, kemudian tingkat signifikansi, uji statistik yang sesuai. Kemudian kita hitung melalui data sampel dan kemudian ambil keputusan. Eh, dari nomor 5 ini, untuk hipotesis satu sampel, nomor satu kita ambil data BMI. Kemudian kita ambil data-data yang diketahui dan dihitung seperti rata-rata jumlah standar deviasi dan sebagainya. Kemudian kita menentukan H0, H1 seperti sesuai soal. Kemudian kita menggunakan statistik uji T one tail karena standar deviasinya tidak diketahui, dan one tail karena H0-nya itu satu arah. Kemudian kita hitung menggunakan uji T seperti rumus yang sudah dipelajari. Kemudian kita juga menghitung P value. Kemudian kita ambil keputusan. Di sini dilihat kita simbolkan kita gagal tolak nol karena nilai T-nya kurang dari T alpha. Kemudian juga didukung dengan p-value yang eh, lebih dari signifikansi yang diinginkan. Kemudian untuk nomor 2,
seperti langkahnya sama seperti yang tadi. Kemudian hasilnya adalah tolak ke nol karena nilai T-nya tidak sama dengan T alpha, kemudian didukung P value. Kemudian 5,3 eh, dapat hasil tolakan nol, kemudian juga didukung P value yang lebih kecil dari signifikansi. Kemudian nomor empatnya kita hitung proporsi melalui rumus seperti ini, seperti yang diajarkan di kelas. Kemudian kita dapat eh, Z lebih besar dari Z alpha, maka kita gagal tolak nol. Dan ini didukung juga dengan P value. Dan nomor Oke, 6, lanjut. Nomor 6 di sini ada uji hipotesis dengan dua sampel. Yang pertama itu eh, berat badan, membuktikan apakah rata-rata berat badan dua kelompok itu sama. Terus kita menggunakan langkah-langkah uji hipotesis, 6 langkah tadi. Kita tentukan H0-nya, mu 0 sama dengan mu A sama dengan mu B, hipotesis satunya. Terus dari uji T, menggunakan rumus uji T, kita tentukan, kita ambil kesimpulan bahwa A T itu lebih kecil atau sama dengan batas kritis, maka gagal tolak H0 didukung juga p-value T yang lebih dari tingkat signifikansi. Lanjut, data 2 kita membandingkan dua kalori, terus kita uji one tail. Lanjut ke kesimpulan. Menggunakan uji T, terus kita hitung menggunakan rumus T-nya, terus p-value-nya juga. Didapat T-nya lebih kecil atau sama dengan batas kritis, gagal tolak nol, p-value T dia lebih besar dari tingkat signifikansi yang diinginkan. Terus session duration yang 63 ini kita menghitung variansi. Eh, kita tentukan H0-nya, varians A lebih sama dengan varians B, H1-nya varians A tidak sama dengan varians B, terus kita tentukan uji statistiknya menggunakan distribusi F. Terus kita tentukan nilainya, p-value-nya, didapat kesimpulan F itu di luar daerah kritis, berada di daerah kritis, maka tolak H0, terus didukung p-value yang kurang dari F alpha, ya kurang dari alpha. Terus yang terakhir kita proporsi A dan B, kita membandingkan proporsi A dan B pada kesimpulan. workout type. Kita menggunakan rumus proporsi dan diambil kesimpulan karena Z kurang dari batas kritis dan dia juga dukung p-value yang lebih dari tingkat signifikansi, maka kita tidak ada bukti kuat yang menjelaskan kalau proporsi individu itu berbeda pada kelompok